Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya ya. Karena dengan subscribe maka Anda membantu channel ini dan yang pertama diberitahu video terbaru dari kami. Selamat menonton. Oke, pada video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membersihkan pantat atau bagian bawah dari tabung boiler. Sebelum kita bersihkan, kita terlebih dahulu memisahkan atau mengangkat tabung boilernya ini dari atas tungku kompornya ya. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Berikut kondisi tabung boiler sebelum kita bersihkan. Jadi untuk langkah pertama, kita bersihkan terlebih dahulu angus atau kotoran hitam ini menggunakan kerokan atau serok semen ya, bisa juga menggunakan pisau atau benda yang lain. Kita pastikan angusnya ini kita hilangkan sebelum nantinya akan dicuci menggunakan air. Jangan lupa untuk membersihkan bagian tepi atau pinggirannya juga ya. Kita bisa menggunakan bantuan kawat kecil seperti ini untuk membersihkan bagian-bagian yang sulit dijangkau. Ini sambil sesekali dihentak-hentakan ya, supaya kotoran yang masih menempel itu benar-benar keluar semua. Setelah dirasa sudah bersih, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu melepas semua konektor ataupun keran di bagian atas boilernya. Kita lepas satu persatu. Jangan lupa diberi tanda ya. Bisa diberi tanda menggunakan spidol permanen seperti ini, supaya nantinya saat dicuci dengan air itu tidak hilang ataupun luntur. Nah, fungsi dari pemberian tanda ini adalah supaya nantinya saat dipasang kembali itu tidak tertukar ataupun tidak keliru ya. Bisa menggunakan tanda huruf ataupun angka seperti ini. Jadi jika di tabung boiler kita beri tanda angka 1, maka di kerannya juga kita beri tanda angka 1. Begitu juga yang lainnya ya. Jadi saat pemasangan nanti kita akan pasang sesuai dengan tanda yang sudah kita tulis sebelumnya. Tetapi jika sudah hafal betul bagian-bagiannya atau urutan-urutan dari keran tersebut,
maka tidak perlu diberi tanda. Ini untuk mengantisipasi saja, karena setiap kerannya itu berbeda-beda fungsinya ya, jadi penempatannya harus tepat. Nah, ini kemudian setelah kerannya dilepas semua, kita angkat penutup bagian atas. Ini juga kita akan bersihkan ya, karena banyak angusnya juga. Kita bersihkan sama seperti tadi, dikerok. Kemudian nanti selanjutnya kita akan membuka cover ataupun penutup luar dari tabung boilernya ya. Sebelumnya kita lepas semua keran yang ada di luar, ini bagian bawah, dan juga lepas bagian tabung kacanya. Ini untuk melepas tabung kacanya harus benar-benar hati-hati karena mudah retak ataupun mudah pecah ya. Setelah semua kerannya terlepas, nanti kita akan angkat bagian tabung boilernya ya. Nantinya kita akan cuci menggunakan air. Nah, ini setelah kita lepas atau kita pisahkan dari covernya, lanjut ke langkah ketiga. Kita bersihkan dengan cara disiram menggunakan air ya. Dan rahasianya untuk membersihkan bagian yang gosong ini adalah dengan cara diberi oxasir atau nama kimianya itu oxalic acid. Ini hampir sama dengan citric acid atau biasa disebut citron ya, hanya saja kadarnya berbeda. Bisa juga menggunakan citron, tidak apa-apa. Ini bisa dibeli di toko-toko bahan kimia atau di toko besi juga ada, atau lebih mudah biasanya kita beli di toko online ya. Setelah ditaburkan di atas bagian yang gosong atau hangus tadi, kemudian beri sedikit air lalu disikat. Bisa menggunakan sikat biasa atau sikat gigi seperti ini. Ini untuk memudahkan atau menjangkau bagian yang
sempit-sempit ya. Nah, kita juga bisa larutkan seperti ini. Jadi siapkan baskom ataupun ember yang berisi air, kemudian kita larutkan osasir tadi, lalu disiram-siramkan ke bagian samping-samping atau bodi boilernya, lalu disikat seperti biasa. Di sini kita bisa menggunakan sikat yang lebih besar ya, supaya lebih cepat bersihnya, lebih cepat selesai. Nah, ini untuk bagian cover atau bagian luarnya juga kita bersihkan ya, caranya sama seperti tadi. Setelah itu dibilas dan bersihkan bagian yang lainnya. Untuk bagian bawah atau pantatnya tadi juga kita bersihkan sama seperti tadi. Supaya lebih bersih, kita bisa menambahkan sabun pencuci piring ya, bisa menggunakan semua jenis merek. Setelah itu kita buat larutan sama seperti tadi. Ini untuk membersihkan bagian dalam dari boilernya. Nah, kita campurkan dengan air. Kemudian setelah itu bisa dipindahkan ke wadah yang lebih kecil, bisa gayung seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam tabung boilernya melalui lubang-lubang keran yang sudah kita lepas tadi ya. Nah, ini setelah itu bisa dikocok atau digoyang-goyang, kemudian dikeluarkan airnya. Bisa dilihat ya, ini airnya sangat putih kental. Ini karena keraknya sudah bersih yang ada di dalam. Kemudian bisa dibilas berkali-kali sampai air yang keluar itu sudah bening atau bersih ya. Karena jika banyak kerak, ini juga akan mengganggu kinerja dari boiler tersebut. Proses perebusan akan lebih lama, jadi boros gasnya ya. Nah, ini untuk bagian cover atau bagian luar dari tabung boilernya juga kita sudah bersihkan. Berikut hasil setelah dicuci ya. Ini juga sudah kering. Hasilnya sudah tidak ada angus atau hitam-hitam gosong seperti tadi. Hanya saja memang boilernya sudah lumayan lama, jadi banyak yang berkarat ya untuk bagian dalamnya ini. Tapi ini tidak mempengaruhi kinerjanya, jadi tidak masalah. Jika mau dibersihkan juga tidak apa-apa. Kemudian masukkan kembali ke dalam cover boilernya tadi ya. Selanjutnya pasang keran atau penutup dari tabungnya. Dipasang satu persatu. Nah, untuk bagian keran bawah ini sebelum dipasang kita bisa beri selotip terlebih dahulu ya, untuk menghindari kebocoran.
Untuk keran bagian bawah ini harus benar-benar terpasang dengan rapi, harus kencang ya supaya tidak bocor. Keran bagian bawah ini fungsinya untuk menguras air yang ada di dalam, jadi pada saat digunakan ini harus sering-sering dikuras ya, minimal seminggu sekali. Dan pada saat menguras ini harus dalam kondisi airnya panas, jadi kerak yang ada di dalam itu ikut keluar. Kemudian pasang bagian penutup atasnya, dan ini memasangnya harus sesuai dengan lubang-lubang kerannya ya. Setelah terpasang dengan pas, kemudian selanjutnya kita pasang kembali keran-keran yang sudah kita lepas tadi, tentunya sesuai dengan tanda yang sudah diberi sebelumnya ya. Posisinya harus sama persis seperti tadi saat kita melepasnya. Semua kerannya harus benar-benar terpasang dengan rapi dan kencang ya. Selanjutnya, setelah semua keran bagian atasnya terpasang rapi, kita pasang untuk bagian tabung kacanya.
Nah, sama seperti saat melepas ya, memasangnya juga harus hati-hati karena tabung kaca ini mudah sekali retak. Selain mudah retak ataupun pecah, jika memasangnya ini tidak pas, bisa juga terjadi kebocoran ya. Jadi harus benar-benar pas dan hati-hati. Sebelum digunakan nanti, kita cek terlebih dahulu dengan cara memasukkan air ke dalam tabung. Jika sudah aman ataupun tidak ada yang bocor, baru bisa digunakan ya. Tapi jika saat dicoba itu ada yang bocor, kita bisa bongkar kembali dan dicek apakah masih ada yang belum kencang ataupun rapi. Nah, ini setelah terpasang semua, sudah dicek dan hasilnya sudah rapi semua, tidak ada yang bocor. Kemudian dipasang kembali di atas tungku kompornya, dan boiler pun sudah siap digunakan kembali. Karena kita hanya fokus untuk membersihkan bagian boilernya, bagian yang gosong atau yang hangus tadi, jadi untuk bagian lainnya itu tidak kita bersihkan ya. Nanti kita akan bersihkan di luar video. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Demikianlah video dari kami. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan share agar teman dan kerabat Anda juga bisa tahu video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.